2022 ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu sesuai dengan janji pemerintah menyalurkan tunjangan hari raya. Apakah dampaknya sudah terasa signifikan di sektor retail? Iya, karena memang baru hari ini dicairkan ya. Jadi kita tahu ada beberapa korporasi juga yang sudah mulai mencairkan, bahkan ya ASN, TNI Polri juga sudah mulai dicairkan. Dan ini tentunya dalam masa hari besar keagamaan nasional untuk bulan suci Ramadan dan menjelang Lebaran, itu ada 3 momentum ya yang dikonsumsi oleh masyarakat. Yang pertama adalah 2-3 hari sebelum puasa dimulai, kemudian pada saat THR itu akan terjadi peningkatan, dan yang ketiga pada saat pulang mudik ya, pada saat silaturahmi bersama handai taulan famili di tempat masing-masing. Nah itu biasanya ada peningkatan. Nah dari kondisi tiga poin ini ya, kita tahu momentum terbesar untuk masyarakat belanja adalah setelah menerima THR. Karena THR ini sebagai gaji bulan ke-13 maupun juga extra income yang bisa dibelanjakan ya, di luar dari kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari yang memang menjadi bagian keseharian untuk masyarakat berbelanja. Nah ini dapat terlihat dari berbagai indeks ya. Di bulan Maret kemarin kita tahu ya memang tidak signifikan terjadi peningkatannya. Indeks ada beberapa indeks, misalnya indeks penjualan real itu di bulan Februari 110, kemudian di bulan Maret 111,8. Ya nggak terlalu beda lah. Kemudian indeks kepercayaan konsumen juga seperti itu ya. Dari 120 naiknya 118 Februari naik 120. Jadi tidak signifikan. PMI kita juga seperti itu. Purchase Manager Index kita Februari 51,3, Maret 52,3. Jadi memang ada tetap keyakinan konsumen terhadap situasi ekonomi. Tentunya dengan dasar atau patokan bahwa pandemik sudah mulai melandai. Ya, ketika pandemik tidak melandai, kita apresiasi atas usaha penanggulangan pandemik oleh pemerintah. Ketika pandemik sudah melandai, pasti mobilitas juga akan meningkat. Mobilitas ini berkaitan dengan produktivitas, berkaitan dengan konsumsi, berkaitan juga dengan tentunya memasuki hari besar keagamaan nasional. Namun dalam pandangan kami melihat di saat memang masih terjaganya ya berbagai indikator ekonomi tadi, indeks kepercayaan konsumen, indeks penjualan real atau indeks penjualan eceran, ada beberapa hal yang tentunya mungkin akan berbeda dengan kuartal kedua tahun 2021 karena bulannya sama. 2021 ABKN bulan April dan bulan Mei juga. 2021 kuartal kedua kita merupakan puncak tertinggi pendapatan kuartal kedua kita di 2021 ya 7,07%. Ya, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua itu luar biasa. Ya lonjakannya luar biasa. Selama ini ekonomi kita nggak pernah bertumbuh di atas angka 6%, tetapi kuartal kedua 7,07% di 2021. Nah, bagaimana 2022? 2022 tentunya kami melihat mungkin tidak sama dengan 2021. Karena ada beberapa catatan, walaupun kepercayaan atau keyakinan konsumen itu meningkat tipis. Tetapi ada satu kondisi yang kami perhatikan dan observasi, masyarakat sekarang lebih ingin juga saving, punya saving atau investasi. Apalagi kita tahu sekarang harga memang agak berfluktuasi. Beberapa bahan pokok masih berfluktuasi. Bahkan juga ada kenaikan PPN ya. Walaupun ini 1% itu kenaikannya dari 10%. Tapi kalau dari 10% berarti kenaikannya 10% gitu ya. Jadi kondisi sementara peningkatan income itu nggak lebih dari 5%. Nah jadi kondisinya ada beberapa yang juga menengah ke atas pasti ada keinginan juga untuk menahan belanja dengan konteks bahwa saving atau investasi lebih baik. Kemudian yang menengah ke bawah, ya tentunya ini yang masih suffer, yang masih perlu dibantu, ya adanya BLT buat minyak goreng misalnya, dan juga bantuan lainnya, program keluarga harapan dan lain sebagainya, ini untuk mereka punya kemampuan daya beli. Karena memang situasi suasananya agak berbeda dengan 2021. Tapi anyhow, kita masih optimis untuk penjualan retail kita di tahun 2022 yang sedang kita jalani ini.